Pertama ringkasan terkait dengan jual beli. Jadi kan tadi kan ada istilah jual beli biasa, murabahah, salam, istisna. Apa sih yang membedakan antara keempat jual beli ini? Nah, ini yang membedakan dilihat dari satu, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perspektif. Pertama tentang keberadaan objek saat akad. Nah, kalau jual beli bagaimana jual beli biasa? Kalau jual beli biasa, objeknya telah dimiliki pihak penjual. Artinya kalau saya menjual HP misalnya ke Ustadz Irfani, maka ketika saya bertransaksi penjualan HP itu, HP sudah ada di tangan saya. Nah, Pak Ustadz Irfani juga sudah siap dengan uangnya. Nah, misalnya, atau Ustadz Irfani nanti belinya mencicil. Nah, itu masalah cara pembayaran. Tapi objek ini yang jelas sudah ada, telah dimiliki, milik saya, dan siap di delivery. Nah, itu kalau jual beli biasa. Nah, kalau murabahah, sama, telah dimiliki pihak penjual juga. Jadi nggak boleh melakukan murabahah, udah akad tapi belum memiliki. Nah, ini yang banyak kesalahan ya. Udah ada akad murabahah, tapi ternyata belum memiliki barangnya. Nah, ini nggak benar. Bagaimana kalau salam dari sisi objeknya? Oh, kalau salam dari sisi objeknya tentu objeknya belum ada. Ya, baru dipesankan. Kalau salam boleh. Istisna juga sama. Objeknya belum ada. Dipesankan. Tadi dipesan untuk dibuat. Artinya apa? Penerima pesanan sendiri yang membuat. Kalau salam tidak dibuat oleh penerima pesanan, tapi yang penerima pesanan mencarikan ke tempat lain. Misalnya kalau baju, tergantung nih, penerima pesanan yang tukang membuat baju sesuai dengan pesanan atau dia hanya mencarikan ke toko baju atau ke misalnya kalau di Jakarta di Tanah Abang dicariin Tanah Abang. Nah, sama-sama pesanan ya, antara salam dan istisna. Boleh barangnya tidak ada, berbeda dengan jual beli biasa dan murabahah. Nah, kemudian dari sisi jenis objeknya, semuanya objeknya adalah barang. Maka nggak ada nanti kalau objeknya jasa menggunakan jual beli. Misalnya, Pak, saya mau umroh nih Pak. Saya mau umroh tanggal sekian. Saya perlu pembiayaan. Oh, itu murabahah pertanyaannya. Umroh itu yang dominan barang atau jasa. Oh, ternyata yang paling mahal itu beli tiket. Maka itu di situ tidak bisa menggunakan jual beli. Tentu saja di situ adalah ijaroh. Maka nggak cocok nih. Mau jual beli biasa, barang objeknya. Murabahah, barang. Salam, barang. Istisna, barang. Sementara ketika mau umroh, itu yang dominan adalah jasa. Barang ada nggak? Ada, beli kain umroh biasanya kan kalau umroh kan dikasih kain umroh tuh. Kain umroh kan beli, iya, cuman berapa persentasenya yang beli? Oh, ada lagi Pak, ketika di hotel di Mekah sana makan juga beli. Iya, berapa persen nilai beli dibandingkan dengan sewa hotelnya. Tentu lebih mahal sewa jasa jasa sewanya. Nah, maka yang dominan itulah yang dijadikan acuan. Yang dominan jasa, maka tidak mungkin dari keempat-empat jual beli ini dijadikan acuan. Dari sisi cara pembayaran, ini juga penting dibedakan. Baik jual beli biasa, murabahah, bisa cash, bisa utang. Jadi murabahah itu bisa cash. Tapi pertanyaannya kira-kira kalau datang ke koperasi mengajukan pembiayaan, apakah akadnya dengan cash? Tentu tidak. Pasti stres tuh kalau saya mau murabahah dengan koperasi cash aja, ngapain cash ke koperasi? Langsung aja kalau memang punya duit. Kalau ke koperasi ya nggak punya duit gitu ya. Maka nanti tentu cara pembayaran ini kalau ke koperasi nyicil atau langsam tadi itu. Tapi kita harus tahu bahwa jual beli dia itu bisa cash dan bisa utang. Salam bagaimana? Salam dari sisi cara pembayaran harus cash di awal. Karena itu kalau Bapak ternyata nasabah ini pesan sesuatu yang belum ada. Jadi ini salam, bank harus mengadakan akad salam. Pertanyaannya, kira-kira kalau menggunakan akad salam antara nasabah dan bank, apa benar nasabahnya harus bayar dulu? Nah, tentu tidak. Nasabah ke bank atau ke koperasi pasti kalaupun punya duit hanya untuk DP. Maka ketika pakai akad salam ya pas karena ketika salam harus cash di awal.
Bisa nggak Pak, salam dilaksanakan di perbankan? Bisa, tapi posisi yang mesan itu pihak banknya kepada pihak ketiga. Tapi kalau nasabah ke bank, sementara dia butuh, uang ke bank, nggak mungkin menggunakan salam. Kalau istisna bagaimana? Istisna boleh, tapi barangnya dibuat oleh penerima pesanan. Istisna sama dengan jual beli biasa, murabahah, boleh cash, cicil, atau langsam. Nanti dari sisi waktu penyerahan barang, jual beli biasa, ya segera, begitu terjadi akad, barang diserahin. Murabahah juga sama, begitu terjadi akad, barang diserahin. Salam sesuai waktu yang disepakati, karena mesan ya, sama, istisna juga sama, sesuai dengan waktu yang disepakati. Besarnya keuntungan, bank ngambil keuntungan nih dari jual beli biasa. Apa keuntungan besarnya berapa harus disampaikan? Kalau jual beli biasa tidak, tapi kalau murabahah wajib disampaikan. Salam istisna tidak disampaikan. Nah, tidak harus disampaikan. Mengapa? Karena ini jual beli, kategori jual beli yang bukan amanah. Yang kalau amanah itu wajib menyampaikan berapa dia ngambil keuntungan. Nah, di situ di antara 4 ini yang wajib menyampaikan hanya murabahah. Nah, sementara perspektif terakhir, pembatalan akad. Boleh nggak dibatalkan? Prinsip dasarnya, kalau sudah terjadi akad, udah selesai, deal, udah serah terima, ya, udah bubar dari majelisnya, tidak boleh ada pembatalan akad. Murabahah tidak boleh, kecuali ada iqalah namanya. Dua-duanya sepakat. Tapi kalau satunya nggak sepakat, oh nggak bisa, kita udah deal kok, sekarang dibatalkan, maka nggak bisa dibatalkan. Kecuali ada cacat, iya, itu memang secara syar'i harus ada khiyar. Nah, kalau salam bagaimana? Salam kalau sudah sesuai dengan pesanan, dipenuhi, maka nggak ada hak untuk membatalkan. Tapi kalau pesanannya baju biru diterima hijau, nah itu tidak sesuai pesanan tuh, itu harus ada khiyar. Nah sama, istisna juga sama. Kalau yang dipesankan bikin baju ukuran sekian, ternyata sempit, ukurannya double L misalnya, ternyata dikasihnya M, nggak muat, maka di situ harus ada khiyar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebagai satu contoh nih jual beli ya. Nah, Bapak Ibu sampai menguasai detail ini, termasuk membandingkan antara satu macam jual beli dengan jual beli yang lainnya. Nah, demikian juga nanti ketika ijaroh ya, ketika ijaroh. Nah, akad-akad yang mirip dengan ijaroh ini banyak. Ya, ada ijaroh, ada ju'alah, ada samsaroh, ada wakalah bil ujroh. Nah, namanya wakalah, tapi ada bil ujroh. Ini kan hakikatnya mirip-mirip ijaroh. Nah, apa yang membedakan? Nah, ini kita juga harus tahu. Nah, ini dibedakan dari sisi subjeknya, objeknya, jumlah ujroh, jangka waktu, pekerjaan. Nah, misalnya nih, yang utama pertama, jadikan standar adalah ijaroh. Nah, kalau ijaroh akadnya, subjeknya harus tertentu, para pihaknya harus jelas. Siapa yang akan melakukan akad, itu harus jelas. Objeknya, nah ijaroh itu bisa barang, bisa jasa. Ingat ya, ijaroh itu bisa barang, bisa jasa. Barang yang misalnya nyewa rumah, ya, nyewa buku, nyewa alat-alat kesehatan, nyewa alat-alat pertanian misalnya, itu barang. Jasa bisa jasa dokter, jasa pendidikan, ya, kemudian jasa konsultan, jasa pegawai. Nah, itu juga ijaroh. Tapi para pihaknya harus tertentu, bisa barang, bisa jasa. Bagaimana jumlah ujroh? Pasti di awal udah jelas. Jelas itu dalam bentuk apa? Bisa nominal, sekian, atau prosentase misalnya. Nanti kalau kamu kerja di saya, dan kamu mengerjakan sesuatu ini, saya akan kasih gaji sekian persen ya dari pendapatan harian kotor misalnya. Nah itu pasti ada itu. Nah itu dibolehkan. Atau rumus tertentu. Rumus tertentu ini kalau nanti ijaroh diterapkan di skema reksadana, nah itu pakai rumus tertentu. Jadi istilahnya sekian persen kali nilai aktiva bersih harian. Jadi
penyertaan di reksadana, itu kan misalnya ketika kita beli itu 1.000, nah besok bisa naik 1.100 atau bahkan turun. Nah, ujro hariannya itu dikalikan, posisi NAB ini yang bisa tetap, bisa naik, bisa turun. Nah ini, walaupun ini juga harus hati-hati, kalau sama sekali nggak dapat sesuatu tentu itu gharar ijarahnya ya. Oke, kemudian jangka waktu kalau ijarah dibatasi. Dari sisi pekerjaan, dia mau mengerjakan seperti apa, itu diketahui dan terukur. Kalau nyapu, cara nyapunya ya sebagaimana adat istiadat lah, pakai sapu bukan ditiup gitu ya. Nah itu harus jelas, oh pekerjaannya itu yang akan dia lakukan seperti ini. Oh dia pembantu rumah tangga, oh berarti dia akan mengerjakan misalnya, mencuci pakaian, menyapu atau apa. Nah semuanya kalau menggunakan ijarah harus diketahui dan terukur. Jadi nggak bisa nggak kamu, kerja ya di tempat saya. Iya siap. Terus kerjanya apa? Pokoknya kerjanya adalah apa yang saya perintahkan kamu kerjakan. Nah ini nggak jelas. Itu nggak harus diketahui apa yang pekerjaannya apa. Nggak bisa pokoknya yang aku perintahkan. Kalau diperintahkannya bersumur, nah nanti gimana? Itu horor kan. Itu berpeluang merugikan. Nah jadi, ciri-ciri akad ijarah, karakteristik akad ijarah dari sisi subjek, objek, jumlah ujroh, jangka waktu, ini harus dikuasai. Nah, berikutnya, oh ada jualah. Nah, jualah ini kan juga, orang melakukan sesuatu, nah kemudian dapat fee. Nah, jualah ini kan kayak sayembara ya, atau kalau di dalam praktek ya kayak kerjaan-kerjaan agen ya, agen pemasaran misalnya ya. Dia, "Oke ini tolong ya dijualkan produk saya ini. Kalau berhasil menjual, 10 dari produk saya ini nanti akan saya kasih 20%, fee-nya. Kalau nggak berhasil ya nggak dapat." Nah ini contoh contoh jualan ya. Nah, jualah subjek, amil boleh tidak tertentu. Misalnya kita umumkan di spanduk, siapa yang bisa mengangkat rumah saya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, karena rumahnya rumah kayu misalnya, nanti akan saya kasih uang 500 juta, gitu. Siapa di spanduk kan belum jelas nanti subjeknya. Siapa yang akan mengerjakan? Nah, belum jelas, itu boleh. Atau sudah jelas nih orangnya, oh ini ada orang yang memiliki keahlian memindahkan rumah nih, namanya si Ali misalnya. Nah, jelas, Ali, bisa nggak kamu memindahkan rumah saya? Kalau bisa, kamu nanti akan saya kasih sekian. Nah, subjeknya kan jelas tuh si Ali. Nah, jadi kalau kalau jualah bisa bisa ya, pekerjaannya itu jelas, bisa juga belum jelas. Tapi kalau ijarah tadi sejak awal udah jelas. Kemudian dari sisi objek, jualah hanya jasa, nggak ada jualah barang ya. Jualah itu jasa, ijarahnya ijarah jasa. Kemudian jumlah ujroh, pasti bentuknya. Di awal udah harus tentuin. Kalau bisa ngangkat rumah akan dikasih uang sekian. Tapi apakah uang itu diberikan? Nanti dulu, nunggu hasil. Tapi kalau ijarah, tidak. Uang udah bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Mau berhasil atau tidak, nggak ada urusan. Misalnya nih, Bapak Ibu yang sebagai guru atau sebagai dosen ya, itu kan ijarah di kampus. Mau mahasiswanya paham, mau tidak, tetap tiap bulan digaji. Beda kalau kemudian pakai akad jualah. Jadi dosen ya di kampus saya, kalau mahasiswanya pinter dapat 100 nilainya, saya gaji sekian. Kalau enggak Pak, ya enggak. Akhirnya Bapak Ibu bekerja keras bagaimana mahasiswanya paham, gitu ya. Nah, kayak Bapak Ibu ikut pelatihan ya, sekarang ini akadnya ijarah, bukan jualah. Kalau jualah berarti kalau peserta yang dari Babel bisa lulus, baru nanti di SN Institute akan dibayar. Nah, itu jualah. Ternyata yang nggak ada yang lulus ya nggak dibayar. Nah, itu kalau jualah ya. Nah, kemudian jangka waktu jualah tidak dibatasi. Maliki boleh, kalau Maliki boleh dibatasi. Artinya madzhab Maliki boleh dibatasi. Artinya kamu selama sekian hari kalau bisa mengangkat rumah saya kasih, atau secara mutlak tanpa dibatasi. Pokoknya kamu bisa mengangkat ini kapanpun, saya kasih uang sekian. Nah, gitu. Kemudian pekerjaannya tidak diketahui dan tidak terukur. Kalau jualan tidak diketahui. Misalnya, bagaimana tadi untuk mengangkat rumah? Wah,
belum tentu dia nanti membawa tambang kemudian ditarik pakai tambang atau digotong pakai orang, belum tentu. Jangan-jangan dia pakai tenaga dalam dari kejauhan, tiba-tiba rumah itu bisa terangkat dan pindah. Nah, pekerjaannya seperti apa? Kalau jualan bisa nggak tertentu, nggak terukur. Atau ternyata dia membawa pesawat misalnya, pesawatnya kuat mengangkat rumah, pesawat apa nih ya? Bisa jadi kan. Nah, jadi tidak terukur tuh pekerjaannya. Nah, kemudian nanti yang mirip-mirip dengan ini adalah broker ya, samsara. Nah, samsara subjeknya tertentu, bisa orang tertentu ya. Samsara itu agen-agen, kamu jadi agen nih, bisa tertentu. Objeknya jasa, pasti bentuknya, jumlahnya pasti diberikan jika berhasil. Nah, ini mirip-mirip jualan. Tidak dibatasi juga mirip, tidak diketahui dan terukur mirip. Jadi kalau samsara ini mirip dengan jualah. Makanya tadi saya contohkan agen gitu ya. Nah, itu mirip-mirip dengan jualah. Nah, kalau wakalah bil ujroh itu seperti ijaroh ini ya. Cuman dia hanya perbedaannya apa dengan ijaroh? Kalau wakalah bil ujroh hanya ijaroh jasa ya. Jadi tolong wakili untuk mengerjakan pekerjaan rumah misalnya, atau tolong wakili untuk mengantarkan surat ini. Nah, itu kan wakalah ya. Nanti saya kasih duit. Tolong wakili mengambil duit. Nah, itu kan semuanya jasa ya. Jadi objeknya jasa. Ketika kita udah bilang wakalah bil ujroh, maka sama dengan ijaroh, di awal udah dipastiin tuh berapa ujrohnya. Kamu ini ya wakili saya, nanti saya kasih fee. Berapa? Nanti aja. Nggak boleh itu gharar tuh. Nah, kemudian yang membedakan dengan ijaroh nih, kalau ijaroh dibatasi waktu. Kamu sampai tanggal sekian nanti saya gaji. Sampai bulan sekian nanti saya gaji. Kalau wakalah bil ujroh itu tidak dibatasi oleh waktu, tapi substansinya apa yang diwakilkan, didelegasikan itu terlaksana. Bisa jadi cepat, bisa jadi agak lambat, atau bisa jadi lambat banget sesuai dengan bobot pekerjaan. Jadi intinya harus tuntas. Nah, kalau ijaroh nggak harus tuntas, kalau udah dibatasi waktu udah selesai, ya selesai, meskipun boleh jadi belum pintar juga tadi yang diajar tuh ya. Oke. Kemudian pekerjaan diketahui dan terukur juga wakalah. Nah, ini contoh karakteristik akad-akad yang dekat dengan ijaroh, yaitu ada ijaroh, jualah, samsara, kemudian wakalah bil ujroh. Nah, sekali lagi Bapak Ibu harus bisa memahami perbedaan-perbedaan ini semuanya. Oke, sekarang akad yang berbasis bagi hasil. Ini mudharabah atau musyarakah nih yang tepat nih. Nah, maka kita juga harus bisa membedakan nih karakteristik kedua akad ini. Dari sisi apa? Pertama dari kontribusi modal, kontribusi pekerjaan, pengelolaan, keuntungan, kerugian, biaya operasional, dan jenisnya. Misalnya nih, kalau mudharabah itu kontribusi modalnya hanya shahihul mal. Jadi yang ikut serta memodali hanya sepihak. Nah, misalnya dari dalam soal udah dikunci bahwa si Ali membutuhkan biaya, membutuhkan modal untuk bisnis. Dia sama sekali tidak memiliki modal kecuali skill yang dia miliki. Maka di sini tentu nggak mungkin musyarakah, karena kalau musyarakah pihak mitranya ya nasabahnya harus memiliki modal juga. Maka yang pas apa? Mudharabah. Nah, di situ ya. Jadi dari sisi kontribusinya harus tahu nih siapa saja yang berkontribusi. Kalau mudharabah hanya pemodal shahihul mal. Sementara mudharib modalnya hanya skill bisnisnya. Kalau musyarakah kedua-duanya modal. Nah, dari sisi kontribusi pekerjaan, siapa yang mengelola bisnis? Kalau mudharabah hanya mudharib. Nah, jadi shahihul mal nggak boleh ikut-ikutan intervensi bisnis ya, kecuali nanti ada mudharabah muqayyadah, itu pun globalnya, detailnya nggak boleh intervensi, itu harus diserahkan sepenuhnya kepada mudharib. Nah, sementara kalau musyarakah, kedua-duanya ya, selain modal itu memiliki andil, termasuk pengelolaan bisnisnya harus memiliki andil juga.
Pertanyaannya gimana Pak ya, kalau di koperasi, di bank, umumnya banknya kan nggak ngikut berusaha, dia hanya ngasihin modal. Iya, dia pada prinsipnya punya hak untuk andil modal dan kerja, tapi untuk kerja teknisnya diwakilkan kepada mitranya. Dia hanya mengambil kerja pengawasan, nah itu ya, audit ya biasanya, yang gitu-gitu saja. Nah, sementara teknisnya diserahkan kepada mitranya. Sebenarnya dia punya hak. Kalau dia mau intervensi juga bisa ikut serta merencanakan bisnis, membuat kebijakan-kebijakan detail bisnis itu berhak juga, tapi didelegasikan. Nah, oleh karena itu nanti kalau di perjanjian menggunakan akad musyarakah ini harus jelas nih bahwa pihak syarik dari pihak banknya itu menyerahkan untuk teknisnya. Jadi ada wakalah kepada nasabahnya, mitranya. Untuk masalah teknis diserahkan sepenuhnya kepada mitranya. Keuntungan, kalau mudharabah bagaimana? Ditentukan berdasarkan kesepakatan nisbah. Nisbah bagi hasilnya berapa? Itu didasarkan kesepakatan. Bisa 50-50, 60-40, 70-30, atau 80-20, 90-10, itu tergantung kesepakatan. Kalau musyarakah juga didasarkan kesepakatan sama dengan mudharabah. Tapi kalau nggak ada kesepakatan, boleh ditentukan berdasarkan nisbah modalnya. Oh, modal kamu kan 20, berarti kamu 20, saya 80, oke. Mau disesuaikan dengan nisbah modal boleh, sesuai kesepakatan juga boleh. Kalau kerugian, jadi jangan sampai biayai mudharabah mikirnya untung terus, padahal memungkinkan untuk rugi. Kalau rugi seperti apa? Kalau rugi, mudharabah kerugian modal oleh shahibul mal. Jadi kalau kerugian karena bisnis bukan karena kesalahan mudharib, pihak nasabah yang mengelola uang, maka kerugian sepenuhnya pada pihak koperasi ya atau bank yang memodali. Sementara skill oleh mudharib, artinya apa? Mudharib tadi rugi nggak? Ya rugi, dia udah mengelola bisnis 2 bulan, 3 bulan atau setahun, karena rugi ya dia tidak dapat apa-apa juga. Sebenarnya sih masing-masing rugi, tapi kerugian modal itu ditanggung shahibul mal. Kecuali kemudian mudharibnya dalam mengelola bisnis tadi dia abai, lalai, menyalahi kesepakatan, maka kerugian modal baru dibebankan kepada mudharib. Nah, kemarin di HER kan ada soal tuh, ada seorang dibiayai untuk jualan es. Nah, ternyata kemudian dia jualan es. Dia lupa dan juga shahibul malnya lupa bahwa bulan itu bulan musim penghujan yang lagi tinggi-tingginya. Akhirnya es nggak laku karena musim penghujan. Rugi. Nah, bagaimana? Ya kalau itu kan rugi alam. Nggak boleh misalnya kerugiannya dibebankan kepada mudharibnya. Dieksekusi jaminannya harus mengembalikan semuanya. Ya tidak bisa. Mengapa? Karena faktor alam. Nah, ini juga penting nih kita pahami. Nah, kalau musyarakah bagaimana? Kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi dengan nisbah modalnya. Jadi kalau dia modalnya 50% ya kerugian 50%. Kalau dia modalnya 10 ya 10. Jadi nggak bisa berdasarkan kesepakatan kalau rugi musyarakah ini. Biaya operasional dapat dibebankan pada modal atau pada mudharib. Nah, jadi bagaimana biaya operasional mudharabah selama nasabah mengelola bisnisnya? Itu bisa dibebankan dari dana mudharabah, bisa juga dibebankan dari dananya mudharib. Ini pilihan karena ada perbedaan mazhab dalam hari ini. Kalau Imam Syafi'i membolehkan dari mudharib, kalau imam yang lain harus dari dana mudharabah. Oleh karena itu nanti ada istilah dalam pembagian keuntungan mudharabah itu profit sharing sama revenue sharing ya. Kalau revenue sharing itu berarti modal untuk operasional itu nggak dipertimbangkan, itu nggak mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kalau mayoritas itu profit and loss sharing. Jadi modal juga bagian operasional adalah diambilkan dari modal sirkahnya atau mudharabahnya. Nah, kalau musyarakah dari modal bersama. Jadi operasional dari modal bersama. Jenisnya mudharabah ada mutlaqah, ada muqayyadah. Kalau mutlaqah udah terserah deh kamu mau usaha apa, saya kasih uang sekian.
Kalau muqayyadah, nih ada modal nih, kamu pakai untuk usaha, tapi usahanya harus jualan baju saja. Nah, ini berarti yang dibatasi jenisnya. Kamu jualan apa saja terserah deh, pokoknya masih di Jakarta, berarti tempatnya. Nah, itu namanya muqayyadah atau yang dibatasi lainnya. Sementara kalau sirkah macamnya banyaknya, ada inan, ada mufawadhah, ada akmal, ada wujuh. Nah, ini juga di materi sudah ada ya. Nah, kalau inan modalnya bisa beda, kerjanya bisa beda, bagi hasilnya beda. Kalau mufawadhah itu semuanya sama, modal sama, kalau rugi dibagi sama, kerjanya harus sama, semuanya sama. Nah, kalau akmal dia bukan modal uang, tapi skill, semuanya skill. Bersama-sama kumpul. Jadi skill-nya hampir sama dalam satu kerjaan, kumpul. Oke, kita satu rumah deh, kita kerjasama, musyarakah. Nanti biayanya boleh jadi dari orang luar, utang atau orang minjemin. Tapi bagi hasilnya ini antara orang-orang yang bisnis ini. Nah, kalau wujuh masalah reputasi ya. Jadi Anda modal reputasi yang baik, kemudian diikutkan oleh teman Anda sebagai mitra musyarakah. Udah kamu nggak usah modal duit deh, kamu kan reputasinya baik, pokoknya kalau di perusahaan ini ada kamu, insya Allah orang percaya misalnya. Nah berarti ini jenis sirkahnya ini wujuh ya. Oke. Nah jadi pembedaan-pembedaan seperti ini penting. Nah demikian juga ketika akad-akad yang terkait pelunasan utang nih. Nih, kemarin juga ada nih, soalnya ya, terkait, pembayaran SPP. Nah, persoalannya kalau membayar SPP kemudian nggak bisa bayar, pakai akad apa aja sih yang bisa? Banyak alternatifnya. Bisa ijarah, bisa kafalah, hawalah. Nanti yang membedakan apa? Bisa ijarah, kafalah, atau hawalah. Nah, ini kita harus tahu bisa membedakan. Atau pakai qad dan rohen. Nah, ini harus bisa membedakan nih. Nah, apa sih bedanya masing-masing? Nah, ini. Dari sisi objek, waktu akad, imbal hasil, cara penentuan ujroh. Apa sih yang membedakan kafalah, hawalah, qad, dan rohen? Dari sisi objek, kalau kafalah, penjaminan pelunasan utang jika gagal bayar. Artinya ketika menggunakan akad kafalah, utang tadi belum jatuh tempo, tapi berpotensi atau pihaknya yang punya utang tadi ragu, bisa bayar nggak ya nanti? Nah, maka minta penjamin, personal garansi, atau corporate garansi, ini kafalah. Tolong dijamin ya, koperasi, nanti kalau saya nggak bisa membayar utang saya, tolong dibayari. Nah, itu kafalah. Nah, kalau hawalah, itu kesediaan dan komitmen membayarkan utang. Artinya apa? Utangnya udah ada, udah seharusnya dibayarkan. Kemudian dia nggak bisa bayar, datang ke koperasi, tolong ya saya ini punya utang, sudah jatuh tempo nggak bisa bayar, toh bisa nggak koperasi membayarkan utang saya? Nah, artinya dia koperasi itu sedia dan berkomitmen membayar. Oke, nah ini bisa dilakukan hawalah. Nah kalau maaf, kalau qad gimana? Nah, kalau qad mau sudah jatuh tempo atau belum nggak masalah, objeknya kan uang. Nah, jadi objeknya kalau qad itu uang. Kalau kafalah itu komitmen menjamin, kalau hawalah komitmen melunasi. Nah, kalau rohen dan qad, ya tentu saja di sini ada uang dan ada barang jaminan. Nah, nanti digadai nih tempatnya. Waktunya kapan? Sebelum utang terjadi kalau kafalah. Kalau hawalah setelah utang ada. Kalau qad setelah utang ada. Utangnya udah ada, saya utang dong untuk membayari utang saya yang di sana. Kalau rohen dan sama, setelah udah jatuh tempo boleh kita menjaminkan barang untuk dapat uang untuk bayar utang yang lain. Jadi gali lubang tutup lubang, tapi menggunakan pola gadai gitu ya. Imbal hasilnya seperti apa? Kalau kafalah boleh nggak mendapatkan fee imbal hasil? Boleh, namanya ujroh. Tapi ujrohnya dibayar saat akad. Mau jadi menjamin atau tidak tetap dapat ujroh. Nanti kalau saya nggak bisa bayar, tolong dijamin ya saya kasih ujroh. Maka ujrohnya harus pasti di awal dikasih dulu. Ternyata dia bisa bayar sendiri, ya ujrohnya nggak boleh ditarik. Karena ujroh itu atas komitmen untuk menjamin jika terjadi gagal bayar. Maka nggak gagal bayar, ya tetap ujrohnya dibayar karena komitmen tadi. Kalau hawalah juga sama.
boleh, tapi di awal sudah ditentuin tuh. Nggak boleh dikaitkan dengan berapa utang yang dialihkan. Nah, tapi jadi dinilai kira-kira kesediaan dan komitmen itu layak dibayar berapa, sesuai kesepakatan nanti. Nggak boleh ada imbal hasil. Sehingga kalau nanti ada simulasi di perusahaan, Anda tawarkan di koperasi atau di bank itu, Anda tawarkan ya nggak masuk karena koperasi bank itu untuk ngambil keuntungan. Oh, bisa Pak, kan ada dana sosial, iya. Kalau dana sosialnya boleh Anda menggunakan yang tanpa imbal hasil. Tapi kalau dana investasi anggota itu wajib, itu amanah harus disalurkan pada sektor-sektor yang menguntungkan. Kalau gadai, ya kita menggadaikan sesuatu kemudian dapat utang, dari mana untungnya Pegadaian? Dari biaya pemeliharaan objek gadainya yang ditahan oleh perusahaan gadai, namanya biaya pemeliharaan atau mu'nah. Cara menentukan ujroh, bagaimana cara menentukan ujroh? Kafalah, nominal atau dengan rumus tertentu, tetapi tidak boleh dikaitkan dengan gain kafalah. Jadi nggak boleh dikaitkan dengan kamu saya jamin sekian ya, sehingga nanti kamu harus bayar 10%-nya dari janji saya menjamin sekian. Itu nggak boleh ditentukan dikaitkan dengan gain kafalahnya. Jadi gain kafalah itu kewajiban yang mengiringi kafalah. Ketika default yang dijamin kan keluar duit itu. Nah, itu namanya dain kafalah, dain yang harus dibayarkan oleh yang dijamin tadi. Kemudian hawalah juga nominal atau dengan rumus tertentu, tapi tidak boleh dikaitkan dengan dain hawalah. Jadi dain kewajiban yang dialihkan kepada pihak koperasi tadi ya, misalnya punya utang di koperasi lain, kemudian oleh koperasi tersebut di nah, ini berarti komitmen nih. Nah, maka ketika koperasi minta fee, nggak boleh tuh dikaitkan dengan berapa jumlah dain yang akan dialihkan. Nah, karena itu sibghur riba. Tidak ada ujroh ya. Kalau rohen gadai, gabungan antara rohen dan atas dasar biaya real pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh dikaitkan dengan besaran jumlah pinjaman. Nggak boleh kemudian imbal hasilnya gadai itu dikaitkan dengan berapa jumlah yang akan dipinjamkan. Itu tidak boleh. Nah, sebenarnya gadai itu mu'nah ini biaya real. Tapi saat ini masih kesulitan ya. Kalau hanya biaya real ya Pegadaian nggak ada keuntungan. Karena kalau biaya real itu semata-mata biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk pemberian pembiayaan itu. Maka plus minus aja, nggak ada keuntungan di situ. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kemudian ini juga ringkasan nih Bapak Ibu. Untuk membedakan akad yang sama-sama bisa digunakan untuk membiayai objek kepemilikan. Misalnya, saya pengen memiliki mobil, ya datang ke koperasi atau ke bank, itu bisa murabahah, bisa IMBT, bisa MMQ, bisa baik di taman ajil, yaitu jual beli biasa yang kredit, ini bisa, semuanya bisa. Nah, kalau semuanya bisa, apa yang membedakan ketika harus menggunakan murabahah, IMBT, MMQ, atau baik di taman ajil? Nah, ini teman-teman semuanya, ketika kemarin saya coba membaca hasil kerjaan HER yang kedua, sebenarnya nyaris nggak lulus semua itu dari sisi esainya. Karena ketika diminta untuk menjelaskan akad apa yang tepat dan bagaimana alurnya, itu nggak cukup disebutkan akadnya IMBT selesai. Kalau IMBT alurnya seperti apa? Ada yang menyebutkan alur nggak tuntas, ada yang menyebutkan alurnya nggak tepat, dia nggak benar. Tapi karena mungkin ya ada relaksasi ini. Kalau nggak ada yang lulus semua nih. Nah, untuk mengetahui bagaimana alurnya, itu harus tahu karakteristik masing-masing akad ini. Misalnya, dari sisi kepemilikan, kalau menggunakan akad murabahah, saya beli mobil secara murabahah, maka ketika akad terjadi antara saya dan koperasi, sejak awal, itu barang mobil itu sudah menjadi milik saya. Tapi saya memiliki utang ke koperasi tersebut. Nah, kalau menggunakan akad ijarah muntahiyah bitamlik, berarti di sini koperasinya itu baru menyewakan kepada saya,
oke Pak Azhar saya biayai untuk pembelian mobil kata koperasinya dengan IMBT. Artinya apa? Koperasi tersebut membeli mobilnya dulu, mobil disewakan ke saya dengan berjanji pihak koperasinya kalau Pak Azhar bisa menyewa sampai 5 tahun, mobil akan dihibahkan ke Pak Azhar di akhir tahun. 5 tahun yang kelima yang paling ujung pembayaran akan dihibahkan. Atau sisa pembayaran yang terakhir nanti itu dijadikan sebagai harga pembelian mobil. Sisanya berapa aja? 2 juta ya 2 juta, mobil dibeli dengan 2 juta. Artinya apa? Kepemilikan setelah akad, begitu akad di MBT, belum milik nasabah nih, belum milik saya mobil tadi, tapi masih milik koperasi. Oke. Kalau MMQ, kan kalau saya mengajukan pembelian mobil dengan MMQ, berarti saya harus ada modal nih. Misalnya, kata koperasinya, oke Pak Azhar 20%, saya 20%. Mobil 100 juta harganya. Maka saya harus menyediakan uang 20 juta. 80 jutanya berasal dari koperasi, digabung duitnya untuk membelikan mobil. Mobil milik bersama. Jadi ketika terjadi akad, itu mobil milik bersama. Kalau murabahah tadi mobil milik nasabah, kalau IMBT mobil miliknya koperasi, kalau MNQ berarti mobil milik bersama antara koperasi dan saya. Tapi karena masih milik bersama dan mobilnya saya pakai, saya sewa. Nyewa kepada siapa? Nyewa kepada entitas MMQ. Para pihak di MMQ siapa entitasnya? Saya dan koperasi. Jadi saya dan koperasi menyewakan mobilnya ke saya. Nanti hasilnya ya dibagi, karena ini sirka, dibagi antara saya dan koperasi. Misalnya disewanya 10 juta per bulan, 1 juta per bulan misalnya. Nah, berarti nanti bagi hasilnya berapa? Misalnya karena modal saya ini 20%, oke. Nah, saya dapat 20%, nanti seiring dengan pertambahan modal saya, nisbah juga berubah. Maka ketika saya dapat 20%, berarti kalau 1 juta saya dapat 200, pihak koperasinya dapat 28, kalau 1 juta berarti 800.000. Nah, kemudian 200.000 saya ini saya pakai membeli porsinya koperasi. Kan mobil tadi porsi koperasi 80 kan. Saya beli secara bertahap 200, nanti 200, 200, 200, lama-lama mobil itu porsinya milik saya sepenuhnya. Tapi di awal akad itu milik bersama. Kalau baik di zaman ajal jual beli kredit biasa yang bukan murabahah sama dengan murabahah. Begitu akad milik nasabah meskipun belum lunas. Itu milik nasabah, hanya nasabah punya utang ke koperasinya. Nah, berikutnya review margin atau ujroh. Nah, pertanyaannya ketika jual belinya ini objeknya mobil tadi, murabahah juga secara kredit, IMBT juga secara bertahap menyewanya, MMQ juga sewanya tadi juga bertahap seiring dengan maksud pembelian secara bertahap, kemudian jual beli secara bertahap ini ya pasti pembayaran secara pertanyaannya dalam pentahapan, dalam proses pembayaran ini memungkinkan nggak kalau jual beli misalnya murabahah atau BBA marginnya itu di review. Wah ternyata kamu telat nggak bayar maka dinaikkan gitu ya. Atau sekarang suku bunga BI naik maka marginnya naik. Nah, bagaimana dari sisi itu? Kalau murabahah mau naik mau tidak suku bunga ekonomi stabil atau tidak stabil tidak dapat direview ya marginnya nggak bisa. BBA juga sama. Tapi kalau IMBT dan MMQ kan di kedua akad IMBT dan MMQ ini ada ijaroh ya. IMBT berarti ijaroh dulu nanti diakhiri dengan sewa atau jual beli. Nah, ijarohnya ini ujrohnya bisa direview. Misalnya ada kesepakatan setiap 3 bulan sekali nanti boleh para pihak melakukan review ujroh. Kemarin misalnya ujrohnya tadi 100.000 misalnya. Besok 110, 3 bulan berikutnya 120. Nah, tapi harus disepakati. Nah, review ini dimungkinkan. MMQ juga dimungkinkan review ujroh. Sekarang jaminan. Kalau tadi objeknya murabahahnya ada mobil,
IMBT adalah mobil, MMQ adalah mobil, BBA adalah mobil, boleh enggak mobilnya dijadikan jaminan yang jadi objek murabaha? Wah, jaminan objek akad boleh. Jadinya objek akadnya mobil tadi boleh dijadikan jaminan. IMBT objek akad, nah ini yang ambigu. Objek akadnya kan masih milik koperasi atau bank. Namun dalam prakteknya objek akad kadang dijadikan jaminan, padahal milik bank kok dijadikan jaminan, milik koperasi kok dijadikan jaminan oleh koperasi sendiri. Nah, mengapa ini terjadi? Terkadang terjadi karena meskipun statusnya milik koperasi atau milik bank, tapi bukti BPKB-nya kalau mobil itu udah atas nama nasabah di awal, sehingga dilakukan pengikatan jaminan fidusia nantinya. MMQ, nah, karena milik bersama, bisa diatasnamakan salah satu pihak. Nah, akhirnya dilakukan pengikatan jaminan, objeknya diikat jaminan, sehingga kalau terjadi kemacetan nanti bisa dieksekusi. Karena juga di dalam MMQ, meskipun ini kepemilikan bersama, bahkan banknya atau koperasinya biasanya lebih dominan, tapi tetap saja atas nama nasabah di awal. Nah, sehingga untuk mengamankan ya objeknya diikat jaminan. BBA juga boleh. Tenornya, nah ini kalau murabaha umumnya pendek ya. Bisa nggak murabaha panjang? Secara fikih nggak ada isu. Ini hanya kebiasaan bisnis saja. Kalau IMBT bisa menengah, bisa panjang. Kalau MMQ menengah dan panjang. BTA pendek. Tapi sekali lagi ini semuanya bukan persoalan fikih sebenarnya. Ini hanya persoalan kebiasaan, persoalan uruf yang ada di koperasi atau di lembaga keuangan lain. Nah, terakhir di sekuritisasi, artinya kalau punya pembiayaan murabaha ke nasabah atau IMBT, MMQ, bisa nggak pembiayaannya ini dijual? Misalnya tadi saya dapat pembiayaan dari bank untuk beli mobil, saya kan berarti punya utang ke bank atau ke koperasi tadi ya. Nah, boleh nggak utang koperasi ke saya itu dijual ke pihak lain? Tuh. Kalau murabaha disekuritisasi, dijual ke pihak lain boleh nggak? Nah, disekuritisasi dibayar dengan uang dijual ke pihak lain tidak boleh. Kalau IMBT boleh. Mengapa? Karena IMBT status kepemilikan objek masih milik koperasinya. MMQ boleh karena sebagian objek masih milik koperasi atau banknya. Jadi sebagian kepemilikannya boleh dialihkan. BBA jual beli tidak. Mengapa kok tidak? Jual beli BBA dan murabaha kok tidak boleh dijual? Karena status kepemilikan koperasi atau bank hanya utang. Utang dijual ke orang lain, nggak boleh dengan uang. Boleh nggak dengan lain? Nah, di fatwa kita boleh dengan barang. Jadi misalnya koperasinya tadi punya piutang murabaha mobil ke seseorang yang nilainya 50 juta, sementara koperasinya butuh duit, 50 juta piutangnya tadi boleh dijual ke koperasi lain misalnya, tapi dibayarnya harus dengan barang, nggak boleh dengan uang. Karena kalau uang dengan piutang, ini berlaku sorof, harus cash. Sementara kalau piutang kan nggak bisa cash, pasti ada tunda. Nah, di situ terjadi riba. Nah, begitu. Itulah sehingga nggak bisa dilakukan sekuritisasi. Nah, sekuritisasi itu menjual ya, piutang. Kalau di konvensional sih semuanya boleh. Nah, kemudian model akad pembiayaan multi jasa. Ini misalnya saya mau kuliah misalnya, butuh SPP-nya. Bisa nggak pakai akad-akad syariah? Bisa. Bisa pakai ijaroh, bisa akad murabaha, bisa kafalah. Nah, ini kemarin juga saya coba tuh, ada soal esainya ya, tentang SPP. Nah, ini bisa ijaroh, bisa murabaha, bisa kafalah, bahkan bisa hawalah kalau memang sudah jatuh tempo. Nah, bagaimana membedakannya? Dilakukan ijaroh jika yang dominan adalah jasanya. Misalnya umroh tadi, yang dominan adalah jasanya, pakai ijaroh. Jangan murabaha. Kalau murabaha, harusnya yang dominan adalah barangnya. Nah, kalau kafalah, penjaminan perusahaan utang, jasa jika gagal bayar. Nah, artinya kalau misalnya nanti dijamin ya kalau saya nggak bisa bayar umroh saya di travel, nah, artinya Anda masih punya potensi mampu membayar, tapi Anda
minta jaminan pakai kafalah, boleh gitu. Waktu akad, kalau ijarah setelah jasa ada atau akan ada. Artinya kalau ijarah itu prinsip dasarnya jasanya itu sudah ada atau akan ada. Kalau umroh pakai ijarah berarti baru akan ada kan nanti kan ketika berangkat. Nah itu namanya nanti ijarah mausufah fil dhimmah. Ijarah kayak ijarah salam aja ya atau istisna ya. Jadi objek ijarahnya belum ada. Kayak kita misalnya beli tiket pesawat mau berangkat seminggu yang akan datang. Sekarang beli tiket itu bukan jual beli, itu sebenarnya adalah ijarah atas jasa yang akan ada. Jasanya belum ada. Ketika kita beli tiket, saat beli itu belum ada jasanya. Nah, itu pakai ijarah boleh. Pakai murabahah boleh nggak? Beli tiket itu kan jual beli. Pakai murabahah bukan. Substansinya bukan barang, tapi jasa. Nah, tapi kalau murabahah memang jasanya itu dominan barangnya, ya boleh, tapi barangnya harus ada kalau murabahah. Kalau kafalah sebelum utang jasa terjadi, ya seperti tadi yang saya jelaskan, kalau kafalah berarti menjamin utang dan utangnya itu belum default, tapi ada kemungkinan bisa terbayar. Nah, imbal hasilnya kalau ijarah ya ujroh atau fee, murabahah margin, kalau kafalah ujroh saat akad sama dengan ijarah ini. Nah, yang membedakan ijarah sama kafalah sama-sama ujroh, kalau ijarah yang biasa itu ijarahnya bisa saat akad pasti ya sama-sama ditentuin. Sama-sama ditentuin. Cara membayarnya ya boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Dua-duanya juga sama. Cara penentuan ujroh tadi sudah banyak disampaikan, bisa nominal, persentase, rumus tertentu, murabahah, nominal, persentase dari harga beli, juga ada ya, kafalah, nominal atau dengan rumus tertentu, tapi tidak boleh dikaitkan dengan kain kafalah. Tadi sudah saya jelaskan. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau kita sudah mengerti ini semuanya, nah, coba nanti dipraktekkan menjawab persoalan-persoalan ini. Contohnya misalnya ya, Agus memiliki anak yang baru diterima kuliah di universitas. Karena tidak memiliki uang untuk membayar SPP anaknya yang sebulan lagi akan jatuh tempo. Artinya apa? Kewajiban membayar SPP belum jatuh tempo. Nah ini artinya hawalah nggak mungkin. Kafalah mungkin. Ijarah mungkin. Nah gitu nanti analisanya ya. Nah, cara menganalisanya nanti kita coba satu-satu. Kira-kira kalau kasus SPP tadi pakai jual beli bisa enggak? Nah, kalau jual beli kan barang. Sementara tadi kan SPP itu kan terkait jasa pendidikan, maka nggak bisa. Maka seluruh akad jual beli yang objeknya adalah barang tidak bisa. Ijarah bisa. Jualah, nah kalau jualah kan berarti kalau bisa membayarkan SPP anak saya, itu kan nggak pas ya. Pasnya adalah jasa. Samsaro juga nggak pas. Wakalah bil ujroh bisa nggak? Nah, nanti mudharabah bisa nggak bagi hasil? Karena kemarin ada yang jawab SPP kok bagi hasil, emang bisnis. Nah itu juga nggak pas ya. Kalau mudharabah berarti ada kegiatan usahanya. Sementara ini adalah jasa pendidikan, orang belajar bukan sedang berusaha. Musyarakah ya nggak pas, mudharabah musyarakah juga nggak pas. IMPT ini kan objeknya barang, MMQ barang ya. Kod duit nggak mungkin kalau koperasi ngambil keuntungan. Nanti kafalah oh mungkin, jam hawalah nggak mungkin, wadiah nggak ada, baik wal istijar juga nggak nyambung karena di sini adalah barang bukan jasa. Nah